Di tengah kegelapan, terbesit sinar harapan. Beberapa orang ini adalah orang luar biasa, karena mereka harus melawan penyakitnya, sekaligus menghadapi pahitnya penghinaan dari sekitarnya. Berikut adalah 3 kisah orang luar biasa yang dapat membuatmu menangis. Ini adalah Ibu Verata, seorang ibu asal Afrika yang telah melahirkan anaknya ke dunia, dengan kondisi kelainan medis. Bayi ini dijuluki oleh warga sebagai monster, karena wajahnya yang berbeda dari orang kebanyakan. Sebelumnya Ibu Verata telah melahirkan anak-anaknya dalam keadaan normal. Namun setelah melahirkan bayi ini, kehidupan Ibu Verata berubah secara drastis. Ketika Ibu Verata melahirkan bayi ini di rumah sakit, suami Ibu Verata tidak terima dengan kondisi bayi ini, sehingga suami dari Ibu Verata tidak bertanggung jawab dan meninggalkan Ibu Verata di rumah sakit tersebut. Beruntungnya pada saat itu ada orang baik yang menolong Ibu Verata untuk pulang ke rumahnya yang berada di salah satu kota di Afrika. Di kota, Ibu Verata sedih karena tidak ada yang membantu merawat bayi ini, sehingga Ibu Verata memutuskan untuk pulang ke desa asalnya, dan meninggalkan anak-anak lainnya di kota, karena keterbatasan ongkos untuk membawa semua anaknya. Kisah Ibu Verata semakin mengharukan karena setelah sampai di desa asalnya, masyarakat juga ketakutan setelah melihat bayi tersebut. Selain itu masyarakat sekitar juga pada menjauhi serta menuduhnya sebagai monster. Kondisi ini membuat Verata dan bayinya terisolasi secara sosial, karena tidak ada yang bersedia membantu atau bahkan berbicara dengannya. Keluarga besar Ibu Verata sebenarnya ingin membantu untuk perawatan bayi tersebut, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi ekonomi mereka juga terbatas. Sepupu Verata, Dominic, yang dengan tulus menyatakan kesediaannya untuk bekerja tanpa lelah demi mendapatkan perawatan yang dibutuhkan oleh bayi itu. Namun, kurangnya pendidikan membuatnya menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Kehidupan Ibu Verata sangat begitu berat karena beberapa orang yang melihat bayi tersebut merekomendasikan untuk membunuhnya, akan tetapi Ibu Verata menolak dengan tegas, dan ia juga memiliki tekad yang kuat untuk kesembuhan anaknya sampai detik terakhir. Syukurlah sekarang bayi Verata telah mendapatkan bantuan dari seluruh dunia melalui donasi di GoFundMe, yang diadakan oleh pemilik channel Afrimax TV English. Saat ini, bayi tersebut sedang menjalani perawatan medis di India. Semoga dengan perawatan ini, bayi Verata bisa sembuh dan tumbuh menjadi manusia yang berbakti kepada orang tuanya. Di Afrika, tepatnya di Rwanda, terdapat satu anak yang bernama Zanziman Eli. Ia dijuluki sebagai Mowgli di dunia nyata, karena ia sering menghabiskan waktu sendirian di hutan. Bukan tanpa alasan, Eli menghabiskan waktunya di hutan karena ia sering mendapatkan bulian dari warga sekitar, akibat kondisi fisiknya yang dianggap seperti kera. Sebelumnya, Ibu Eli telah melahirkan 5 anak dengan keadaan normal. Namun sayangnya, kelima anak tersebut satu persatu meninggal dunia. Karena itu, Ibu Eli memohon kepada Tuhan agar diberkahi dengan seorang anak lagi, meskipun anak tersebut mungkin memiliki kelainan atau keabnormalan, asalkan anak itu dapat hidup dengan sehat dan tidak meninggal seperti sebelumnya. 9 bulan kemudian, doa mereka dikabulkan dengan kelahiran Zanziman Eli, yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan oleh ibunya, sedangkan bagi penduduk desa dia dinilai sangat berbeda. Zanziman Eli lahir dengan menderita penyakit mikrosefali. Mikrosefali yaitu kondisi langka yang menyebabkan kepala bayi lebih kecil dari kelihatannya saat dilahirkan. Dengan kondisi seperti itu, Zanziman mengalami perundungan dari warga setempat karena bentuk fisiknya yang berbeda. Karena sering dihina oleh penduduk kampungnya, Zanziman menjadi lebih cepat, baik dalam berlari maupun piawai memanjat ke pohon.
Yang menakjubkannya, Zanziman tidak dapat bicara, akan tetapi dia mengerti segala instruksi yang diberikan kepadanya. Zanziman, tolong bawakan jerigen itu ke sini. Hanya jerigennya saja, nak. Gak apa-apa, bawa semuanya juga. Untuk bertahan hidup di hutan, Zanziman sering berburu buah-buahan seperti pisang, atau bahkan sesekali makan rumput. Menurut para ahli, dia mungkin tidak suka tinggal di hutan, tetapi dia kabur dari warga yang sering mencemoohnya, memaksanya ke dunia yang tidak dia suka. Syukurlah, sekarang Zanziman Eli dapat bersekolah di Ubumwe Community Center, Kota Gisenyi. Semua ini berkat donasi yang terkumpul melalui laman GoFundMe oleh Afrimax TV, yang membuat bantuan dari netizen seluruh dunia dapat terkumpul. Dengan bantuan tersebut, Zanziman dapat belajar di sekolah kebutuhan khusus dengan lebih baik. Meskipun belum bisa berbicara dan menolak makanan yang disiapkan oleh ibunya, kini Zanziman Eli sangat puas akan jas hitam yang dipakainya. Dan Ibu Eli juga sekarang merasa senang, karena putra semata wayang yakini dapat menjalani kehidupan yang nyaman, dengan rumah yang bagus. Dia juga mengatakan, Tuhan itu pemberi keajaiban, dulu dia diejek sehingga saya harus mengejarnya, kini dia bisa sekolah, membuat saya sangat bahagia. Olga, bocah berusia 6 tahun, difitnah karena sedang hamil. Tidak ada orang yang ingin anaknya mengalami masa sulit, begitu juga dengan Ibu Vestin yang sedang melihat anaknya menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Suatu pagi, ketika Olga masih bersekolah di taman kanak-kanak, dia mengeluhkan sakit perut yang sangat parah. Ibu Vestin mengira bahwa Olga hanya mengalami sakit biasa dan menganggap itu sebagai gejala diare yang akan berlalu dengan cepat. Namun, setiap hari Olga terus mengeluhkan sakit perut, dan perutnya semakin membuncit dan berubah bentuk. Orang-orang sekitar yang melihatnya, mengira bahwa dia sedang hamil. Untuk memastikannya, Ibu Olga mencoba membawanya ke rumah sakit, tetapi karena biaya pengobatan sangat mahal, dia membawa Olga pulang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Ayahnya Olga meninggalkan mereka dalam situasi sulit, setelah melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk. Suatu hari, ayahnya bangun seolah-olah akan pergi bekerja, lalu dia tidak pernah kembali. Dia meninggalkan anaknya yang sedang berjuang sejak hari itu, dan hidup telah menjadi lebih sulit. Hampir semua orang yang melihatnya di area tersebut mengatakan bahwa Olga sedang hamil, tetapi sebenarnya dia mengalami gangguan tubuh yang memerlukan bantuan untuk mengetahui kondisi di tubuhnya. Kondisi serius ini menyebabkan Olga putus sekolah. Menjadi orang tua tunggal dan merawat seorang anak adalah tugas yang penuh tantangan, dan dia juga mengatakan bahwa kurangnya uang untuk pengobatan membuat putrinya semakin sakit. Syukurlah, pada saat itu pemilik channel Afrimax TV English mengadakan donasi untuk Olga melalui laman GoFundMe. Dana yang terkumpul diberikan langsung ke keluarga Olga, dan Olga pun dapat menerima perawatan medis. Menurut dokter, Olga menderita penyakit asites yang disebabkan oleh gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, sehingga darah bisa menumpuk dan menyebabkan cairan menumpuk di dalam rongga perut. Selain itu, penyakit asites juga bisa menjalar ke kaki yang membuat kaki tersebut bisa bengkak. Namun, ketika kaki Olga membengkak, dia biasanya harus segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan suntikan. Hal ini dapat menyebabkan ukuran kakinya berkurang, tetapi pembengkakan pada perutnya tetap ada.
Uang donasi yang dikumpulkan oleh Afrimax TV English melalui laman GoFundMe membuat Olga bisa dirawat di rumah sakit di luar negeri. Untuk perkembangan selanjutnya, saya sendiri belum tahu, namun alangkah baiknya kita mendoakan Olga agar cepat sembuh, dan bisa bermain serta bersekolah seperti anak-anak lainnya.